Bikin heboh, benarkah pelatih klub Sandy Walsh doakan timnas Indonesia hancur lebur di fase grup? Kabar baik buat Indonesia, pesaing timnas Indonesia konfirmasi pemainnya tak bisa bela timnasnya. Bikin geleng-geleng kepala, ini dia 5 kontroversi sepanjang 2023. Senjata baru timnas Indonesia, benarkah JIJ bisa perkuat timnas Indonesia di Piala Asia? Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Selengkapnya yuk simak video ini sampai selesai. Kabar menggemparkan datang dari pelatih KP Mengkelen yang berharap Indonesia mentok di fase grup. Ya, seperti yang diketahui, Sandy Walsh bergabung ke timnas Indonesia dengan membawa modal kekalahan dari tim papan bawah. Pelatih KP Mengkelen Besnik Hasi berharap timnas Indonesia tidak lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Hal ini karena dirinya membutuhkan tenaga Sandy Walsh untuk mengisi posisi bek kanan di KP Mengkelen. KP Mengkelen saat ini membutuhkan semua pemain agar mereka bisa menjauh dari zona playoff degradasi. Mengkelen pun menutup tahun 2023 dengan kekalahan 3-1 dari Charleroi. Pada pertandingan kali ini, Hasi menurunkan Sandy Walsh sebagai starter. Namun bek timnas Indonesia itu hanya dimainkan di babak pertama. Hasi menarik keluar Sandy Walsh di babak kedua dan menggantikan dengan Bill Leroy Antonio. Kekalahan tersebut membuat Mengkelen kini turun ke peringkat 10 klasemen sementara atau 3 strip di atas zona playoff degradasi dengan koleksi poin 22. Mereka hanya unggul 1 angka dari Charleroi yang berada di posisi ke-12. Selepas duel melawan Charleroi, Pro League Belgia diliburkan hingga 20 Januari. Pada tanggal tersebut Mengkelen akan menghadapi Aachen dan menginginkan awal yang bagus di 2024. Hanya saja Mengkelen dipastikan kehilangan 2 pemain sepanjang Januari. Selain Sandy Walsh, pemain lainnya yang akan pergi ke tim nasional adalah Mori Konate yang harus memperkuat Guinea di Piala Afrika. Timnas Indonesia akan menjalani laga terakhir grup D melawan Jepang pada 24 Januari. Sedangkan partai terakhir Guinea di grup C berlangsung pada 23 Januari saat menghadapi Senegal. Kepergian 2 pemain ini membuat Hasi harus memutar otak untuk menentukan komposisi pemain setidaknya saat menghadapi Aachen. Sandy Walsh selama ini menjadi andalan di sisi kanan pertahanan karena Hasi tidak mempunyai pemain yang memiliki kualitas setara. Mengkelen juga bisa dibilang pasif di bursa transfer Januari. Kami akan kehilangan 2 pemain penting. Kami harus mencari solusinya. Mereka akan absen di pertandingan melawan Aachen. Saya hanya bisa berharap mereka tidak melaju ke babak berikutnya. Saya tentu saja tidak senang. Saya merasa khawatir setiap hari. Kami mendengar kabar di kiri dan kanan jika pesaing kami akan menambah kekuatan mereka di bursa transfer. Kami harus menemukan solusi dalam pilihan kami. Saya sekarang hanya bisa fokus pada pemain yang ada di tim. Tim direktur olahraga mengurus itu bersama para bos. Selain Sandy dan Mori, ada pemain lain yang kontraknya habis setelah musim ini. Jadi masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, ujar Besnik Hasi. Kabar membahagiakan datang dari pemain keturunan JIJ. JIJ resmi menjadi warga negara Indonesia setelah pengambilan sumpah yang dilaksanakan di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Kamis pagi. Dengan begitu, timnas Indonesia kini memiliki senjata baru. Sumpah WNI JIJ diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menurut pantauan dari layar yang disediakan pihak Kemenkumham, sang pemain cukup lancar bernyanyi. Kemudian proses dilanjutkan pembacaan sumpah WNI. Adapun saat menjalani sumpah, JIJ sangat serius menjalaninya. Setelah sah menjadi WNI secara hukum, JIJ tidak langsung bisa memperkuat timnas Indonesia. Ada proses perpindahan federasi yang harus dilakukan. Sebenarnya bukan hanya JIJ yang diundang untuk menjalani upacara sumpah WNI, namun juga Nathan Joaon. Hanya saja pemain 22 tahun tersebut berhalangan hadir karena masih ada urusan dengan klubnya Swansea City.
Sedikit kabar baik datang dari timnas Jepang. Salah satu pemain andalannya mengalami cedera dan tak bisa bela timnas Jepang. Kabar baik ini memang bukan buat timnas Indonesia saja, melainkan buat para pesaing Jepang yaitu Irak dan Vietnam. Ya, pelatih Brighton and Hove Albion Roberto De Zerbi meragukan pemainnya Kaoru Mitoma bisa memperkuat timnas Jepang di Piala Asia 2023. Hal ini karena sang pemain mengalami cedera parah. Kabar tak menyenangkan ini disampaikan langsung oleh pelatih klub yang saat ini diperkuat Kaoru Mitoma yakni Brighton. Roberto De Zerbi mengonfirmasi pemain asal Jepang itu saat ini masih dibalut cedera parah. Cedera serius yang dialami Mitoma ini terjadi saat melawan Crystal Palace pada pekan lalu. Ternyata situasi yang dihadapi pemain berposisi penyerang sayap ini cukup serius sehingga dia diharuskan menjalani pemulihan cukup lama. Roberto De Zerbi mengungkapkan bahwa situasi tak menyenangkan memang sedang dihadapi timnya jelang melawan Tottenham Hotspur. Hal ini buntut beberapa pemainnya mengalami cedera sehingga dia harus memutar otak untuk melawan Spurs. Kami punya kurang lebih 10 pemain yang mengalami cedera, kurang lebih 8 pemain, tetapi ada 2 pemain lain yang tidak bisa tampil sebagai starter di pertandingan melawan Tottenham Hotspur, ujar Roberto De Zerbi. Zerbi juga mengungkapkan bahwa salah satu pemain andalannya yakni Kaoru Mitoma yang mengalami cedera parah juga dipastikan absen. Tak hanya absen saat menghadapi Spurs, Mitoma bahkan dikonfirmasi sang pelatih mengalami cedera parah. Untuk itu pemain timnas Jepang itu harus menjalani pemulihan agar bisa kembali ke kondisi terbaiknya. Tak tanggung-tanggung, De Zerbi mengonfirmasi bahwa bintang timnas Jepang ini harus menepi selama sekitar 6 pekan. Kami kehilangan Kaoru selama 6 pekan, jadi sekitar 4, 5 atau 6 pekan. Jadi saya rasa dia tidak bisa bermain di Piala Asia 2023 bersama Jepang, ungkap De Zerbi. Kaoru Mitoma sebenarnya menjadi salah satu pemain andalan Jepang. Dia juga sudah mendapatkan tempat utama di Brighton, bahkan tercatat telah mencetak 3 gol musim ini. Cedera serius yang dialaminya tentu saja merupakan kabar buruk. Akan tetapi di sisi lain, berita ini menjadi kabar baik buat timnas Indonesia yang akan menjadi salah satu lawan Jepang di Piala Asia 2023. Apabila ada pemain bintang dari masing-masing tim lawan yang diterpa kabar tak menyenangkan, tentu saja hal itu menjadi berita baik buat tim merah putih. Ya, 2023 hampir berakhir dan banyak sekali momen-momen yang terjadi di tahun tersebut. Perjalanan timnas Indonesia di tahun 2023 pun penuh lika-liku. Menariknya ada sejumlah kontroversi pemain skuad Garuda yang menghiasi 2023 hingga menjadi pusat perhatian oleh para pencinta sepak bola tanah air. Lantas, apa sajakah kontroversi itu? Berikut 5 kontroversi pemain timnas Indonesia yang bikin geleng-geleng kepala sepanjang 2023. Yang pertama, Sadil Ramdhani versus netizen. Sadil sempat bikin heboh di Juni 2023 lalu karena unggahannya di media sosial. Winger timnas Indonesia itu panen kritik netizen usai sebut pemain naturalisasi sebagai pendatang. Perlu diketahui, awalnya Sadil Ramdhani mendapatkan kritikan dari netizen karena permainannya di timnas Indonesia tak sebagus kala itu. Ia membela klub Malaysia Sabah FC. Gerah karena permainannya di timnas Indonesia dikritik, Sadil akhirnya buka suara. Tetapi pernyataan winger Sabah FC itu justru membuat netizen geram. Yang kalian dukung hanya pendatang dan dielu-elukan, kata Sadil Ramdhani di media sosialnya pada Juni 2023 lalu. Perkataan tersebut itulah yang membuat netizen geram. Tak lama, Sadil pun pada akhirnya meminta maaf. Yang kedua, adu jatos di final SEA Games 2023. Timnas Indonesia U22 mencetak sejarah usai memenangkan SEA Games 2023. Sebab medali emas yang diraih di Kamboja usai mengalahkan timnas Thailand di final itu merupakan medali emas pertama timnas Indonesia setelah 32 tahun penantian. Hanya saja dalam proses meraih medali emas itu, ofisial timnas Indonesia U22 sempat adu jotos dengan kru timnas Thailand akibat panasnya laga final. Kericuhan itu tercipta setelah adanya selebrasi mengejek hingga kedua belah pihak tersulut emosi. Manajer timnas Indonesia U22 Sumarji bahkan terlihat jelas terkena pukulan ofisial Thailand. Beberapa pemain Thailand dan timnas Indonesia pun terlihat terlibat di insiden tersebut.
Terlepas dari kericuhan tersebut, timnas Indonesia U22 pada akhirnya menang dengan skor 5-2 atas Thailand lewat drama babak tambahan. Yang ketiga, ada 3 pemain kena sanksi AFC. Imbas dari kericuhan di final SEA Games 2023, Federasi Sepak Bola Asia atau AFC memberikan sanksi untuk pihak Thailand dan timnas Indonesia. Untuk timnas Indonesia U22, AFC menghukum 3 pemain, yakni Taufani Muslihuddin, Titan Agung, dan Komang Teguh. Sementara itu, 4 ofisial timnas Indonesia U22 juga terkena sanksi. Gara-gara sanksi itu juga, Titan Agung dan Komang Teguh batal bela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 meski sudah didaftarkan. Yang keempat, kalah 1-5 dari timnas Irak. Timnas Indonesia memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi saat memulai perjuangan di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab Garuda tengah dalam tren manis, terlebih usai membantai Brunei Darussalam masing-masing 6-0 di 2 leg laga babak pertama kualifikasi Piala Dunia. Akan tetapi saat memulai perjalanan di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pasukan Sintayong justru menelan kekalahan memalukan. Bermain di Basra International Stadium, timnas Indonesia takluk 1-5 dari timnas Irak. Hasil melawan Irak itu menjadi kekalahan terbesar Sintayong selama melatih timnas Indonesia. Yang kelima, makan mie instan. Sebagai atlet, para pesepak bola jelas menjaga makanan mereka, terutama untuk para penggawa timnas Indonesia yang dijaga ketat pola makan dan banyak hal lainnya demi bisa maksimal saat turnamen berlangsung. Akan tetapi masih ada pemain timnas Indonesia yang tidak disiplin hingga melanggar sejumlah aturan, termasuk memakan makanan instan seperti mie, seperti yang dilakukan Witan Sulaiman yang terekam dari kamera Marcelino Ferdinand. Nahasnya lagi, kejadian Witan Sulaiman ketahuan makan makanan mie instan itu berlangsung ketika timnas Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan di Antalya, Turki sebagai persiapan menghadapi Piala Asia 2023.